penjelasan dari Mabes Polri, saya rasa saya pribadi dan keluarga sangat kecewa ya, karena tidak sesuai dengan apa yang kami dapat informasi, ya kan gitu. Dan kami intinya dengan penjelasan resmi dari Kapolri ini, dari Mabes Polri ini, ya, kami sangat kecewa. Karena menurut kami ini, menurut keluarga ini tidak adil ya, sangat tidak adil. Yang lucunya itu ya, maksudnya yang tidak sesuai informasi yang dari Mabes Polri jelaskan bahwasanya mereka katakan bahwasanya Laskar ini bawa senjata. Yang kita tahu ini, mohon maaf, jangankan senjata, beli seragam aja patungan. Dan saya tahu benar karena waktu itu Andi Oktiawan ini waktu masuk ke FPI, sepatunya dari saya bagi. Karena nggak punya sepatu, ini terus terang aja, saya bagi. Makanya kalau bilang dia bawa senjata, mereka bawa senjata, wah itu nggak masuk akal. Mereka seragam aja patungan. Itu semuanya hanya rekayasa aja semuanya itu. Anak saya berangkat dari rumah menuju ke lokasi buat ke Megamendung buat mengawal Habib. Buat mengawal Habib ya. Mereka membawa sejadah, kopiah, kain. Semuanya bertentangan itu, hanya rekayasa semuanya itu. Nggak ada yang perlawanan, baku tembak-menembak. Nggak ada itu, bohong semuanya. Bawa senjata api itu bohong, benar-benar bohong. Itu, waduh, benar-benar itu sama sekali nggak bisa saya terima itu waktu mereka ngomong. Bawa senjata api, kata. Senjata api itu mahal. Kalau pikir dengan akal sehat dan pikiran yang logika mah. Mahal, buat beli gorengan aja anak kita nih yang selama masih ada. Patungan. Kita keluarga kaget ya sebelumnya karena kan emang awalnya dikasih tahu itu masih simpang siur. Ya jadi kami awalnya ya mencari tahu. Ya kami belum mendapatkan keadilan dalam kasus itu. Ya, kalau tanggapan keluarga muhal. Karena sehari-hari aja ya maunya berantem, gak pernah diomelin aja nangis. Apalagi bawa senjata, dari mana senjatanya juga dari mana. Dia aja narik ojek online aja buat benerin motornya aja masih minta orang tua. Pengadilan waktu itu, pengadilan semuanya rekayasa. Dagelan. Pelaku yang nembak anak saya itu polisi. Ya. Yang jadi saksi polisi. Jaksa itu temannya polisi. Semua itu berlingkungan, semuanya itu polisi gitu loh. Semuanya direkayasa. Nggak bener itu. Bohong-bohong itu mah semuanya. Harapan saya sebagai orang tua ya. Tolong kasus ini diungkap lagi di pengadilan HAM internasional. Kalau bisa. Harapan saya seperti itu. Kalau pengadilan itu yang kalau saya pandang ya, itu sebagai orang tua itu memang pengadilan dagelan. Masalahnya apa? Yang ngelaporin polisi, jadi saksi polisi, tersangka polisi, bagaimana bisa benar? Nggak ada keadilan sama sekali. Keadilan mau begitu, nggak begitu juga kan? Ya minimal itu dari FPI dipanggil, dari keluarga dipanggil jadi saksi. Sebenarnya itu bagaimana? Itu nggak namanya adil. Kalau pandangan keluarga itu ya mustahil. CCTV itu sebenarnya ada, tapi udah direncanakan dulu, dimatikan dulu. Yang dekat KM 50, terus yang di hotel apa itu semuanya direncanakan itu. Demikian juga keluarga, nggak ada yang dilibatkan di pengadilan tersebut, diundang misalnya untuk menyaksikan pengadilan lain sebagainya, tidak ada sama sekali. Kemudian kok pelanggaran HAM disidang di pengadilan ecek-ecek, itu pengadilan kriminal, pengadilan dagelan gitu, yang sudah direkayasa sedemikian rupa. Menurut saya itu lucu banget gitu. Anak kecil juga tahu bahwa itu pengadilan rekayasa, pengadilan
bercandaan doang, dagelan itu. Pengadilan untuk ngeles dari keadilan. Jadi kita sebutnya pengadilan dagelan gitu. Kecewa? Ya kecewa. Kenapa? Karena kok nggak ada keadilan di negeri ini? Kok keadilan seperti itu? Gitu. Itu bukan keadilan, itu justru menambahkan kezoliman mereka, para pelakunya, aktor intelektualnya. Itu justru pengadilan dagelan tersebut menambah kezoliman mereka. Tanggapan saya sebagai orang tua ya, itu semuanya memang benar-benar udah disiapin, direkayasa semuanya itu mah. Bohong itu mah. Masa tiba-tiba tuh CCTV bisa mati dari A sampai Z? Nggak mungkin lah sebetulnya. Ya sebetulnya itu ya itu permainan semacam permainan politik juga itulah. Kalau pikir-pikir mah. Ada unsur-unsur politik lah, nggak mungkin lah. Masa satu nyawa nih satu yang itu ampa semuanya digerakin. Sedangkan KM50 aja nih belum ada itu yang dapat terungkap dari A sampai Z gitu, nggak ada itu. Hanya polisi biasa aja buat dibikin kambing hitam. Harapan saya sebagai orang tua ya, berharap kepada pemerintahan yang terbaru ini, Pak Prabowo, tolong diangkat kembali peristiwa KM50, termasuk pelanggaran HAM berat. Itu saja yang saya harapkan seperti itu. Kalau dilakukan oleh preman di jalanan, bukan oleh institusi, itu mungkin tidak terkait dengan pelanggaran HAM. Ini institusi yang melakukannya terencana sedemikian rupa. Lagi bukan cuma satu institusi yang melakukannya. Yang melakukannya bukan cuma Polri saja, tetapi juga BIN, dan di sana juga terlibat TNI. Dari mana saya tahu? Kan waktu itu sebelum kejadian tragedi kemanusiaan KM50, ada 3 orang BIN tertangkap di Markas Syariah Megamendung. Nah salah satunya tuh punya ID TNI. Jadi artinya TNI terlibat. Nggak mungkin TNI nggak terlibat gitu. Karena itu ID-nya pakai ID TNI. Artinya kan nggak mungkin dia bergerak pribadi. Pasti arahan dari atasannya sesuai instruksi. Demikian juga polisi. Itu pasti arahan dari atasannya, nggak mungkin dia bergerak sendiri melakukan operasi yang disebut operasi delima tersebut, tidak mungkin.